sudah bisa memutarbalikkan fakta. Aku kasih tahu ya, itu sama sekali tak ada gunanya. Ada banyak orang yang menyaksikannya di sini, dan mereka semua bisa menjadi saksi. Reva, kau mau bilang apa sekarang? Nara hampir dibuat gila olehnya. Barusan, Hana ini benar-benar memutarbalikkan fakta. Semua ini adalah teman-temannya. Dengan meminta mereka menjadi saksi, apa mereka akan mengatakan yang sebenarnya? Dengan marah, Nara berkata, Hana, kau tak perlu menggunakan metode ini terhadapku. Kau meminta mereka bersaksi. Bagaimana mungkin mereka akan mengatakan yang sebenarnya? Lalu Hiro datang dan berkata dengan kesal, Kak, apa maksudmu? Apa maksudmu teman-temanku ini adalah pembohong? Kerumunan orang itu langsung meraung. Mereka sangat kesal terhadap Nara. Dengan marah, Hana berkata, Nara, jangan kau kira kau sudah menjadi CEO perusahaan farmasi Su, lalu bisa semena-mena ya. Aku kasih tahu ya, jadi orang itu harus menghargai orang lain. Reva memukul orang itu memang salah kok. Segera suruh dia minta maaf kepada teman-temanku, dan aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Kalau tidak, aku akan menelpon polisi, dan kita lihat saja bagaimana dia nantinya. Ekspresi Reva langsung berubah. Karena Reva memang telah memukul orang barusan. Kalau sampai benar-benar dilaporkan kepada polisi, bisa jadi Reva akan menghadapi masalah. Hana, kau jangan keterlaluan ya. Bagaimanapun juga dia adalah kakak iparmu. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu? Ujar Nara dengan panik. Hana merasa bangga dan mengira bahwa dia telah mendapatkan kartu as Reva. Lalu dengan sombong dia berkata, Kakak ipar, memangnya dia siapa? Masih mau jadi kakak iparku? Sampah tak berguna seperti dia itu benar-benar hanya bisa membuatku malu saja. Nara, aku sudah memberinya kesempatan untuk meminta maaf karena aku menghormati hubungan kita sebagai kakak dan adik. Kalau tidak, aku pasti akan membuatnya lebih menderita lagi. Semua orang yang ada di sekitar sana langsung berteriak, Hana, panggil polisi saja. Kau lihat si Daniel itu, dia tidak bisa bangun sekarang. Kemungkinan besar dia harus dirawat di rumah sakit. Kalau dia benar-benar cacat, maka bisa dituntut dengan melukai orang secara sengaja. Dan dengan alasan ini, sudah bisa membuat orang ini masuk ke dalam penjara. Panggil polisi, panggil polisi. Kau harus panggil polisi. Orang seperti dia harus dijebloskan ke dalam penjara. Hana menatap Reva dengan bangga. Kakak ipar, bukannya aku tidak mau memberimu kesempatan ya. Barusan aku sudah bilang, kau hanya perlu minta maaf kepada mereka dan masalah ini selesai. Kau sendiri yang tetap mau mempertahankan gengsimu itu sehingga menolak untuk meminta maaf. Sekarang orang-orang ini ingin memanggil polisi. Bagaimana ini? Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nara tampak cemas. Jika masalah ini diperbesar, maka Reva akan berada dalam masalah. Hana, kakak iparmu tidak bermaksud untuk melakukannya. Barusan beberapa orang ini menyentuhku. Jadi kakak iparmu tidak tahan sehingga melakukan hal itu untuk membela aku. Hanya hal sepele seperti ini saja. Untuk apa memanggil polisi? Ujar Nara dengan panik. Hana mengibaskan tangannya. Tidak perlu bicara omong kosong denganku. Dia sudah memukuli orang dan mereka ingin dilaporkan ke polisi. Lalu apa yang salah dengan itu? Dan juga Nara, tolong perhatikan ucapanmu. Temanku yang mana yang telah menyentuhmu? Mereka semua adalah orang-orang berpendidikan. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan hal seperti itu? Malah Reva yang seorang barbar. Dia sama sekali tidak berpendidikan, sehingga bisa memukuli orang dengan seenaknya. Kalau orang seperti dia tidak diberi pelajaran, dia tidak akan tahu bahwa sebenarnya dia sama sekali tidak ada apa-apanya. Dengan cemas, Nara berkata, tadi itu memang temanmu yang ingin melakukan sesuatu kepadaku.
Sebenarnya apa maksudmu? Kakak iparmu adalah keluarga kita sendiri. Kemarin itu dia sudah menyelamatkanmu. Jadi sekarang ini caramu membalas budinya. Dengan marah Hana berkata, tak perlu membahas hal kemarin itu. Kalau waktu itu papa dan mama tidak menghentikan aku sudah membuat perhitungan dengannya. Sekarang malah masih berani memukuli teman-temanku. Memang dikiranya aku ini mudah digertak ya. Hiro, tak usah banyak omong lagi dengannya. Cepat hubungi polisi. Hiro segera mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelpon. Nara buru-buru membalikkan badannya, tetapi dia tetap tidak bisa menghentikannya. Dan pada saat ini, Reva membuka mulutnya untuk berbicara. Oke, kalau begitu lapor polisi saja. Orang-orang ini masuk ke rumah kami dengan seenaknya. Aku juga tidak tahu apakah mereka semua datang mencuri atau mau merampok. Barusan aku memukuli mereka karena mereka ingin merampok, jadi aku membela diri. Malahan mereka yang masuk ke dalam rumah tanpa izin dan ingin menghajar pemilik rumah, itu bisa dikatakan mau merampok. Aku bisa menyewa pengacara terbaik di kota Carson, dan aku jamin satu persatu dari semua orang-orang yang ada di ruangan ini akan dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa ucapan itu langsung membuat semua orang tercengang. Mereka semua langsung menatap Hana dan Hiro. Dengan marah Hana segera berkata, Reva, kau mau menakuti siapa? Apa maksudmu dengan masuk ke rumah tanpa izin? Memangnya rumah ini milikmu? Rumah ini kan milik orang tuaku. Apa hubungannya denganmu? Kau hanya menantu sampah yang menumpang hidup di sini. Makan dan hidupmu dibiayai oleh keluarga kami. Beraninya kau bilang bahwa rumah ini milikmu. Aku kasih tahu ya, kau tidak berhak untuk mengurusi masalah rumah ini. Semua teman-temanku ini adalah tamuku. Bagaimana bisa dikatakan masuk ke rumah tanpa izin? Orang-orang itu langsung tertawa terbahak-bahak dan seorang wanita mendengus dingin. Oh, jadi sekarang orang yang menumpang di rumahmu ini sangat tidak tahu malu sekali ya. Baru menumpang beberapa hari saja sudah mau menguasai rumah tuannya. Hanya menantu sampah saja pun berani mengakui rumah ini sebagai miliknya sendiri. Hana, sepertinya menantu dari keluargamu ini perlu didisiplinkan dengan benar. Hana mencibir. Tenang saja, kali ini aku mau membuatnya mengerti siapa sebenarnya pemilik dari rumah ini. Semua orang langsung tertawa tanpa henti. Mereka semua menatap Reva dengan tatapan mengejek. Dengan tenang, Reva melirik Hana dan bertanya dengan lembut, apa kau ingin tahu siapa tuan rumah di sini? Oke, aku akan memberitahumu. Pada sertifikat rumah real estate ini tercantum namaku dan Nara. Sebenarnya rumah ini bisa dikatakan sebagai milikku dan Nara. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang lain. Bahkan Hana dan Hiro pun tidak berhak untuk tinggal di sini sebenarnya. Jadi Hana dan Hiro pun bisa dianggap masuk ke sini tanpa izin. Sementara kalian, aku sama sekali tidak mengenal satupun dari kalian, dan kalian malah masuk ke rumahku begitu saja. Ini bisa dianggap sebagai masuk tanpa izin atau ingin merampok. Mendengar ucapannya ini, ekspresi Hana dan Hiro langsung berubah. Nara, nama yang tercantum di dalam sertifikat rumah real estate ini memang tertulis nama Reva dan Nara. Sebenarnya mereka memang sama sekali tidak berhak untuk menggunakan rumah ini. Kalau masalah ini diperbesar, Reva pasti akan baik-baik saja, tetapi orang-orang ini malah akan berada dalam masalah. Setelah hening beberapa saat, lalu dengan cepat Hana tersenyum dan berkata, kakak ipar, untuk apa kau bersikap seperti ini? Kita semua kan keluarga sendiri. Mereka ini juga teman-temanku. Ini kan karena sahabatku ulang tahun, jadi aku membawa mereka ke sini untuk merayakan ulang tahunnya. Mengapa kau harus merusak hari yang membahagiakan seperti ini? Dengan cepat Hiro juga berkata, aduh, semua itu hanya salah paham saja. Kakak ipar, bocah-bocah ini memang tidak bisa menjaga mulut mereka saat berbicara. Di kemudian hari, aku pasti akan mendisiplinkan mereka dengan baik.
Melihat situasi ini, orang-orang yang berada di sini langsung mengerti bahwa pemilik rumah ini adalah Reva dan Nara. Jadi mereka semua langsung tidak berani macam-macam lagi. Nara menghela nafas lega. Dia melirik Reva dengan kagum. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa masalah yang merepotkan seperti ini akan diselesaikan oleh Reva dengan begitu santai. Dengan tenang, Reva berkata, "Maaf, kami sama sekali tidak mengenal kalian. Kalau kalian masih tidak mau pergi juga, tak mau, maka aku hanya bisa memanggil polisi." Pada saat itu, apakah masalah ini akan menjadi kasus perampokan atau menyusup tanpa izin? Itu akan tergantung pada keberuntungan kalian sendiri. Ekspresi semua orang langsung berubah. Hana bergegas mendekati Nara dan berbisik, "Kak, tolong bantu aku menjaga gengsiku. Ada begitu banyak temanku di sini. Jangan sampai membuat gengsiku turun. Selain itu, keluarga kita akan memiliki rumah yang indah sekarang. Jadi aku membawa teman-temanku ke sini untuk melihat-lihat juga bukan masalah besar kan?" Dengan marah Nara berkata, "Gengsi apa yang perlu aku jaga? Siapa yang tadi bersikeras mau memanggil polisi untuk menangkap kakak iparmu? Dan sekarang malah meminta aku untuk menjaga gengsimu. Atas dasar apa?" Ekspresi Hana langsung berubah. Dengan marah dia berkata, "Nara, aku sudah bicara baik-baik denganmu. Kau kira aku mudah digertak ya? Aku kasih tahu ya, mereka ini adalah mitra perusahaan farmasi dan konstruksi kami di kemudian hari. Kalau kau mengusir mereka, maka itu sama saja dengan merusak bisnis kami. Nanti aku akan menelpon papa dan mama. Lalu setelah itu, aku mau lihat bagaimana cara kau menjelaskannya kepada papa dan mama." Nara langsung marah dan berkata dengan penuh emosi, Kau masih berani mengadu kepada papa dan mama? Kau lihat saja bagaimana papa dan mama akan bersikap kepadamu kalau mereka tahu bahwa kau telah membuat kekacauan di rumah ini." Hana mencibir, "Kebetulan sekali. Saat aku memberitahu mereka mengenai hal ini, papa dan mama sangat mendukungku. Papa dan mama sudah bilang bahwa koneksi sangat penting dalam bisnis ini. Mereka ini akan menjadi mitra bisnis kita di kemudian hari. Kalau kau mengusir mereka sekarang, maka itu artinya kau akan menghancurkan bisnis papa dan mama." Nara, kau tidak ingin papa dan mama pulang sekarang juga untuk menangani masalah ini kan?" Nara marah sekali hingga tidak bisa berkata apa-apa. Papa dan mamanya sekarang benar-benar memiliki masalah dengan Reva. Jika masalah ini diperbesar, pada akhirnya Reva juga yang akan menderita. Dan pada akhirnya Nara hanya bisa memilih untuk setuju. Dia menatap Reva dengan tatapan tak berdaya. Reva menghela nafas dan mengangguk dengan tenang. Dia tidak mau membuat Nara merasa susah hati. Nara menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, kalau begitu malam ini kalian lanjutkan saja pestanya. Tetapi lain kali tidak boleh diulangi lagi." Dengan bangga Hana berkata, "Nara, di dalam keluarga ini ucapanmu tidak bisa dianggap. Aku kasih tahu ya, nanti aku akan meminta papa dan mama untuk mengubah nama di atas sertifikat rumah ini setelah mereka kembali. Biar kau tidak bisa selalu mengatakan bahwa aku tinggal di rumahmu. Dan aku peringati sekali lagi, rumah ini milik keluarga Su, bukan keluarga Li." Setelah selesai bicara, Hana melambaikan tangannya dengan penuh kemenangan. "Ayo, kita lanjutkan lagi pestanya. Minumlah dan mainkan musiknya. Bersenang-senanglah kalian semua." Kerumunan itu langsung bersorak dan musik yang hingar-bingar itu pun dimainkan kembali. Nara merasa sangat marah sekali sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya dia hanya bisa ke atas bersama Reva dan menghilang dari tempat itu. Tetapi sampai di depan kamarnya, dia mendapati bahwa pintu kamarnya sudah terkunci. Apa yang terjadi?
Aku tidak mengunci pintu pada saat pergi tadi. Nara bergumam, lalu membuka pintunya dan masuk. Begitu masuk, dia mendapati sepasang pria dan wanita yang berbaring di atas tempat tidurnya dengan setengah dari pakaian mereka yang sudah tidak ada pada tempatnya. Apa yang kalian lakukan?" desak Nara. Sepasang pria dan wanita itu langsung bangun dengan tergesa-gesa. Dengan kesal, si pria itu berkata, "Hei, bisa ketuk pintu dulu gak sih sebelum masuk? Sekarang giliran kami yang menggunakan kamar ini. Bisa tidak ikut aturan? Siapa duluan, ya siapa yang menggunakannya." Nara benar-benar sangat marah sekali. Ini adalah kamar dia dan Reva. Orang-orang ini malah mendatangi kamarnya dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh ini. "Segera keluar dari sini!" Nara langsung meraung. Wanita itu juga melongokkan kepalanya dan berkata dengan marah, "Hei, kenapa kau begitu galak? Memangnya ini kamarmu? Sekarang juga belum giliranmu kok." Dengan penuh emosi Nara berkata, "Kamar ini adalah milikku. Aku adalah pemilik rumah ini. Jadi menurutmu bagaimana?" Sepasang anak manusia itu tertegun sejenak, lalu bergumam dengan suara berendah, "Yang benar. Barusan Hana berkata bahwa kamar ini dapat digunakan untuk bermain dengan bebas. Apa yang terjadi sekarang?" Nara yang sudah benar-benar marah langsung menoleh dan berteriak dengan marah, "Hana, kemari kau!" Hana bergegas dan berkata, "Ada apa? Kau mau cari masalah apa lagi?" Nara menunjuk ke kamarnya dan berkata dengan marah, "Tolong kau jelaskan kepadaku apa yang terjadi sebenarnya." Hana menjawab, "Mereka kan pasangan, jadi ya hanya mencari tempat untuk mengobrol saja. Memangnya kenapa? Kamarmu kan sangat besar dan hening, jadi sangat cocok untuk mereka." Nara benar-benar sudah marah sekali, sehingga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ini adalah kamar favoritnya, dan sekarang dia benar-benar merasa mual saat melihatnya. Akhirnya, Reva sudah tidak tahan lagi dan berkata, "Apa mereka benar-benar kesini hanya untuk mengobrol? Kalau memang mengobrol, kenapa tidak pergi ke kamarmu saja?" "Hana, kesabaranku ada batasnya. Segera suruh mereka keluar dari kamarku dan jangan pernah masuk lagi. Kalau tidak, aku akan membuat mereka semua cacat hari ini." Dengan marah Hana berkata, "Reva, coba saja kalau berani. Aku kasih tahu ya, kalau kau berani menyentuh mereka seujung rambut saja, aku akan langsung menelpon papa dan mamaku." Reva langsung menggebrak meja dan berkata dengan marah, "Kalau kau telepon mereka sekarang, Hana, asalkan kau berani menelpon mereka, aku akan langsung menelpon polisi dan menjebloskan mereka semua ke penjara. Kalau kau tidak percaya, kau boleh mencobanya."